Halo teman-teman, kali ini saya mau bahas buku yang kayaknya hampir semua orang Indonesia minimal pernah dengar judulnya, yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jujur, baca buku ini tuh rasanya kayak lagi naik mesin waktu. Kita dibawa ke Belitung, ke sebuah sekolah yang bangunannya mau roboh, tapi di dalamnya ada mimpi yang tingginya nggak masuk akal. Ini buku yang bikin saya sadar kalau kemiskinan itu bukan cuma soal dompet, tapi soal mental. Mari kita bahas. Ceritanya tentang 10 anak di Belitung yang sekolah di SD Muhammadiyah. Bayangin, di sekolah itu cuma punya 2 guru, yaitu Pak Harfan dan Bu Muslimah, yang gajinya aja bahkan gak cukup untuk membeli beras. Bangunannya, kalau kambing masuk, bangunannya bisa rubuh. Tapi di sana ada Ikal, Lintang si jenius, dan Mahar si seniman nyentrik, dan teman-teman lainnya. Mereka bukan cuma soal belajar matematika, tapi belajar bertahan hidup dan berani bermimpi di tengah tekanan perusahaan tambang besar atau PN Timah yang mendominasi pulau mereka. Ini adalah perjuangan anak-anak pinggiran yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Ini adalah tamparan yang keras bagi dunia pendidikan kita. Andrea Hirata cuma mau bilang kalau di luar sana banyak lintang-lintang lain yang otaknya jenius, tapi nasibnya harus kalah dengan kemiskinan. Bagian ini yang selalu bikin saya merenung. Sudahkah pendidikan kita benar-benar merata? Lintang itu jenius, dia Einstein-nya pesisir. Dia rela ngayuh sepeda puluhan kilo ngelewatin rawa yang banyak buayanya cuma demi sekolah. Tapi apa endingnya? Dia putus sekolah karena ayahnya meninggal dan dia harus jadi tulang punggung keluarga. Kenapa? Karena dia anak laki-laki paling besar. 3 pelajaran dapat saya ambil dari novel ini. Yang pertama, pentingnya sosok mentor atau guru. Tanpa adanya Bu Muslimah dan Pak Harfan, 10 anak ini mungkin sudah menjadi buruh cuci timah sejak kecil. Buku ini ngasih lihat kalau satu orang yang percaya sama potensi kita itu cukup untuk mengubah nasib kita selamanya. Yang kedua, pendidikan adalah senjata paling ampuh. Ada bagian yang paling nyesek buat saya, yaitu ketika Lintang, si anak jenius, harus berhenti sekolah karena ekonomi keluarganya. Di situ Andrea Hirata seolah nampar kita kalau pendidikan itu hak, tapi bagi sebagian orang itu adalah kemewahan yang harus diperjuangkan sampai berdarah-darah. Yang ketiga, persahabatan yang tulus. Laskar Pelangi ngajarin kita kalau sahabat itu bukan orang yang ada pas kita senang doang, tapi yang bareng-bareng sama kita ketika lagi susah. Chemistry antara 10 anak ini bikin kita rindu sama masa kecil kita yang jujur tanpa gadget. Gaya bahasa Andrea Hirata itu unik. Banyak istilah sains yang dicampurkan pada sastra atau metafora ilmiah. Kadang terasa agak lebay atau dramatis, tapi justru itu yang bikin ceritanya jadi lebih terasa magis. Buku ini berhasil bikin hal yang sedih jadi terasa indah dan hal yang biasa menjadi luar biasa. Terakhir, saya mau bahas dampak buku ini. Laskar Pelangi itu bukti nyata kekuatan literasi. Gara-gara satu buku ini, Belitung yang dulunya nggak terlalu dilirik, sekarang jadi destinasi wisata internasional. Ada museum kata dan ada SD replika. Ini membuktikan kalau tulisan bisa mengubah ekonomi suatu daerah. Jadi, buat teman-teman mahasiswa, jangan pernah remehkan mereview atau menulis. Karena kita nggak pernah tahu tulisan mana yang bakal mengubah dunia kita atau minimal mengubah nasib orang banyak. Kesimpulannya, Laskar Pelangi bukan cuma buku tentang anak sekolah. Ini buku tentang harapan bahwa selama kita masih punya mimpi, kita nggak benar-benar miskin. Buku ini wajib dibaca atau dibaca ulang buat kamu yang rasa burnout atau ngerasa mimpinya terlalu jauh. Karena akan teringat tujuan dan mimpi-mimpi kita. Nilai dari saya 9/10. Kalau menurut kalian, siapa karakter paling favorit di Laskar Pelangi? Lintang atau Mahar? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.